Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini materi kita pindah ke buku tematik tema 5G. Nah, materi yang pertama yaitu subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat benda padat, cair, gas, dan perubahan wujud benda. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan informasi teks narasi sejarah dan membuat kesimpulan teks narasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda, serta menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan faktor terjadinya keragaman budaya Indonesia dan sikap menghadapi keberagaman. Baik anak-anak, perhatikan gambar di hadapan kalian. Nah, gambar di hadapan kalian ini terdapat sebuah gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini sama. Kira-kira gambar apa ya? Benar, gambar tersebut merupakan buah cengkih. Nah, gambar yang pertama ini merupakan buah cengkih yang masih basah. Sedangkan gambar yang kedua ini merupakan buah cengkih yang sudah dikeringkan. Buah cengkih ini merupakan rempah-rempah. Nah, cengkih ini salah satu rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia sejak dulu kala dan juga paling dicari oleh bangsa Barat. Wah, kenapa ya kok rempah-rempah banyak dicari oleh bangsa Barat? Nah, karena rempah-rempah memiliki banyak manfaat bagi bangsa Barat. Nah, rempah-rempah banyak digunakan sebagai penyedap makanan, pengawet makanan, obat-obatan, penghangat tubuh. Akan tetapi, rempah-rempah tidak dapat timbul di Eropa karena perbedaan kondisi alam. Jadi, rempah-rempah hanya ada di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa pertama yang menjajah Indonesia yaitu Portugis. Portugis datang pada tahun 1512 di Ternate, yaitu Maluku. Setelah sebelumnya pada tahun 1511, mereka berhasil menaklukkan Malaka. Tujuannya adalah mencari keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah. Awal kedatangan disambut dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Dan bangsa Eropa yang kedua yaitu Spanyol. Spanyol datang pada tahun 1521 di Maluku, tepatnya di Tidore. Tujuannya adalah mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah, sama seperti Portugis. Spanyol bergabung dengan Tidore melawan Portugis yang bergabung dengan Ternate. Pada pertikaian tersebut, Spanyol kalah dan Portugis menang. Untuk mengatasi permusuhan, diadakanlah Perjanjian Saragossa tahun 1529. Berikut isi Perjanjian Saragossa. Yang pertama,
Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Dan bangsa yang ketiga yaitu Belanda. Bangsa Belanda pertama tiba di Indonesia tanggal 22 Juni 1596 di Banten. Saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli rempah-rempah. Nah, di sini bangsa Eropa menjajah Indonesia yaitu karena ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukung yang pertama yaitu mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, yaitu gold. Mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada satu tanggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dan faktor yang ketiga yaitu menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa juga membawa misi yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan seluruh dunia. Peristiwa masa kolonial Inggris. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut kebijakan-kebijakan Raffles pada bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan luar negeri. Yang kedua, ditemukan bunga Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, menulis History of Java. Dan yang keempat, dirintisnya Kebun Raya Bogor. Lalu, pada bidang ekonomi, yang pertama penghapusan pajak hasil bumi atau kontingen dan sistem penyerahan wajib menjadi sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara. Kebijakan yang ketiga yaitu bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Setiap karasidenan mempunyai badan pengadilan. Selanjutnya, peristiwa perlawanan terhadap bangsa Belanda. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Belanda adalah negara yang paling lama menjajah negara Indonesia. Nah, berikut tokoh-tokoh yang melawan bangsa Belanda pada masa penjajahan. Yang pertama ada Sultan Agung dari Mataram. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Yang ketiga, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Yang keempat, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Yang kelima ada Untung Suropati dan Trunojoyo dari Jawa. Yang keenam ada Patimura dari Maluku. Selanjutnya ada Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau, Pangeran Diponegoro dari Jawa, I Gusti Ketut Jelantik dari Bali, Sultan Badarudin dari Palembang, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Sisi Mangaraja 12 dari Tapanuli, dan Teku Umar dari Aceh. Nah, itulah tokoh-tokoh atau pahlawan yang berjuang melawan penjajahan bangsa Belanda di berbagai daerah. Baik anak-anak, selanjutnya materi kita yaitu tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, wujud benda ini terdiri dari 3. Ada padat, cair, dan gas. Untuk benda padat, contohnya batu kerikil, batu bata, kayu, pensil, buku, dan masih banyak
benda-benda lainnya yang berbentuk padat. Sifat benda padat yaitu bentuk dan volumenya tetap, dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, dilipat, dipahat, atau disusun. Struktur benda padat. Nah, berikut di hadapan kalian ada susunan struktur benda-benda padat. Benda padat ini biasanya tersusun dengan partikel-partikel yang rapat. Yang kedua ada cair. Contoh benda cair yang pertama air. Yang kedua susu yang sudah dicairkan, minyak, dan sirup. Dan masih banyak benda-benda cair lainnya. Sifat benda cair, bentuk sesuai wadahnya, volume benda cair tetap, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan benda, dapat meresap melalui celah-celah kecil, menekan ke segala arah. Nah, selanjutnya ada struktur benda cair. Struktur benda cair ini tersusun lebih jarang dibanding dengan yang padat ya anak-anak, jadi agak jarang. Dan gas. Contohnya balon gas, asap-asap pabrik, atau asap ketika kalian sedang masak air. Sifat benda gas, bentuk dan volumenya tidak tetap, menempati ruang, menekan ke segala arah. Nah, struktur benda gas. Nah, seperti pada gambar yang kalian lihat, struktur benda gas ini partikelnya lebih jauh-jauh atau lebih jarang daripada benda cair dan benda padat. Perubahan wujud benda. Seperti yang kalian tahu, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, gas, dan cair. Nah, di sini ada perubahan wujud dari padat ke cair, disebut dengan mencair. Dari cair ke padat disebut dengan membeku. Padat menjadi gas, yaitu menyublim. Atau sebaliknya gas menjadi padat, yaitu mengkristal. Cair menjadi gas, yaitu menguap. Gas menjadi cair, yaitu mengembun. Nah, itulah perubahan wujud benda. Nah, contoh perubahan wujud benda, mencair seperti es batu yang didiamkan akan mencair. Lilin yang dipanaskan akan mencair. Mentega yang dimasak juga akan mencair. Selanjutnya contoh perubahan wujud membeku, yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Contoh perubahan wujud menguap, yaitu air yang dimasak lama-kelamaan akan mendidih dan mengeluarkan uap. Dan contoh perubahan wujud menyublim, yaitu kamper yang diletakkan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Jadi dari padat menjadi gas ya. Nah, contohnya kamper. Kalau didiamkan, lama-lama akan habis. Ada mengembun, contohnya terbentuknya air di embun di pagi hari pada dedaunan. Terbentuknya titik-titik air pada gelas yang berisi air dingin. Di sini ada contoh terbentuknya embun pada pagi hari. Biasanya banyak nih ya, dia adanya di dedaunan. Contoh perubahan wujud mengkristal. Proses pembentukan salju di awan dari uap air. Contohnya seperti ini pada gambar. Jadi salju ini merupakan perubahan wujud yang disebut dengan mengkristal. Pernahkah kalian membaca buku tentang sejarah bangsa Indonesia? Nah,
Sejarah bangsa Indonesia itu merupakan teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Berikut cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Nah, itulah cara menggali informasi dari teks narasi. Kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi, yaitu ada kata tanya apa. Apa digunakan untuk menanyakan nama atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Kata tanya yang kedua yaitu di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keempat, ada kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam teks. Yang kelima yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks. Dan selanjutnya yang keenam ada bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa. Nah, itulah tadi kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi. Selanjutnya perhatikan contoh. Di hadapan kalian sudah ada teks yaitu tentang masa penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Kalian bisa baca di dalam hati. Nah, baik anak-anak, dari teks tersebut kita akan menggali sebuah informasi menggunakan kata tanya. Nah, Ustazah di sini buatnya menggunakan mind map ya. Judulnya Masa Penjajahan Bangsa Portugis di Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa tokoh yang memimpin kedatangan Portugis ke Indonesia? Nah, di sini jawabannya Alfonso de Albuquerque. Kata tanya yang kedua, di mana bangsa Portugis dapat membangun sebuah benteng? Jawabannya di Sunda Kelapa. Kata tanya yang ketiga, kapan Portugis diusir oleh kerajaan Demak? Jawabannya pada tahun 1527. Dan yang keempat, apa yang dilakukan Portugis setelah diusir dari Sunda Kelapa? Jawabannya Portugis menjalin kerjasama perdagangan dengan Kesultanan Ternate. Nah, itulah contoh menggali informasi menggunakan kata tanya pada suatu teks. Ustazah mau tanya nih sama kalian, sukakah kalian membaca? Ya, kita harus banyak membaca, karena dengan banyak membaca kita dapat menemukan berbagai informasi menarik. Apa itu informasi menarik? Informasi menarik adalah informasi yang membangkitkan keingintahuan pembaca untuk mencari tahu lebih lanjut tentang informasi tersebut. Nah, untuk menemukan informasi menarik pada bacaan, kamu harus membacanya dengan cermat dan teliti. Informasi menarik dapat memudahkanmu menemukan informasi penting. Dengan informasi menarik dan penting dari bacaan, kita dapat membuat sebuah ulasan bacaan. Selanjutnya, faktor terjadinya keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia menerapkan politik divide et impera karena Indonesia memiliki latar belakang suku, ras, agama, budaya yang
beragam. Nah, berikut faktor penyebab beragamnya kebudayaan Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap corak kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Faktor yang kedua, beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Jadi tidak aneh jika Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan luar. Nah, di sini Indonesia memiliki kebudayaan yang tidak lepas dari pengaruh bangsa lain. Kalian pasti telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negeri penghasil rempah-rempah. Hal itulah yang menyebabkan perdagangan-perdagangan dari bangsa lain berlayar menuju Indonesia untuk berdagang. Itulah faktor penyebab beragamnya kebudayaan Indonesia. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lainnya. Nah, berikut merupakan beberapa hal yang dapat membedakan antar suku bangsa. Yang pertama, perbedaan bahasa. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai bahasa daerah yang menjadikannya ciri khas bagi suku tersebut. Misalnya, suku Batak menggunakan bahasa Batak. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Yang kedua, perbedaan ciri fisik. Setiap suku bangsa mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya, ciri fisik suku Aceh berbeda dengan ciri fisik suku Alor di NTT. Yang ketiga, perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai adat istiadat dan budaya khas yang berbeda dengan suku lainnya. Jadi tidak semuanya sama karena Indonesia itu merupakan negara yang beragam. Selanjutnya, faktor terjadinya keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia menerapkan politik divide et impera karena Indonesia memiliki latar belakang suku, ras, agama, budaya yang beragam. Nah, berikut faktor penyebab beragamnya kebudayaan Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap corak kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Faktor yang kedua, beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Jadi tidak aneh jika Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan luar. Nah, di sini Indonesia memiliki kebudayaan yang tidak lepas dari pengaruh bangsa lain. Kalian pasti telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negeri penghasil rempah-rempah. Hal itulah yang menyebabkan perdagangan-perdagangan dari bangsa lain berlayar menuju Indonesia untuk berdagang. Itulah faktor penyebab beragamnya kebudayaan Indonesia. Kalian telah mengetahui bahwa Indonesia kaya akan keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Nah, keragaman tersebut merupakan kekayaan bagi bangsa kita yang harus kita hormati. Nah, berikut cara menghargai keragaman. Misalnya, yang pertama, tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita.
Yang kedua, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Yang ketiga, mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat. Dan yang keempat, tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Nah, itulah cara menghargai keragaman agar masyarakat Indonesia selalu menjadi masyarakat yang saling bertoleransi. Baik anak-anak, selesai sudah materi hari ini. Pelajari lagi dan ulang-ulang lagi videonya atau buka-buka bukunya. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.